Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pahami dulu konsep storytelling. Di video ini kita akan bahas konsep storytelling dan pemanfaatannya di sosial media. Apa itu storytelling? Storytelling secara harafiah adalah menceritakan sebuah cerita. Menariknya, manusia memiliki ketertarikan tinggi terhadap cerita. Sesimpel kenapa sih kita kepo dengan masalahnya tetangga kita? Atau kenapa kita peduli di akun gosip lagi ngomongin apa? Dan kenapa sih kita bisa nonton film berjam-jam, lalu ketika keluar dari bioskop, kita seringkali jadi pengen menceritakan film itu ke teman kita. Dari kecil pun kita semua punya ketertarikan yang tinggi terhadap cerita. Bahkan dari zaman dulu ada legenda, ada mitos, sampai ada cerita soal anak durhaka lewat balin indah. Ini semua membuktikan bahwa kita punya ketertarikan terhadap storytelling, baik menjadi audiens maupun storyteller atau pencerita. Ada sebuah fakta unik perihal storytelling. Sebelum manusia bisa menulis, manusia sudah bercerita melalui bahasa tubuh atau gambar seperti kita lihat di gua-gua pada zaman dahulu. Jadi untuk menjadi seorang pencerita, kamu tidak perlu menunggu untuk menjadi seorang penulis yang jago dulu. Dalam konteks di dunia sosial media yang kebanyakan digunakan oleh individu, maka storytelling adalah seorang karakter yang menceritakan pengalaman dirinya atau orang lain dengan harapan ada respon tertentu dari yang mendengarkan atau membacanya. Contoh, ketika kamu membuat konten quotes inspirasi tapi captionnya hanya tulisan, setuju nggak guys? Maka itu bukan konten dengan storytelling. Tapi kalau kamu menceritakan pengalaman kamu hingga memilih quotes itu untuk dijadikan konten, maka itulah storytelling. Simpel kan? Sekarang coba tebak di antara postingan ini mana yang bisa dikategorikan konten yang menggunakan storytelling. Konten pertama, ada sebuah foto menggambarkan seekor kucing yang sedang menangkap ikan yang siap dimasak di meja dapur. Setting fotonya di dapur dan selain kucing, ada ikan siap dimasak. Gak ada objek hidup lainnya kecuali perlengkapan dapur. Caption dari foto itu adalah cat and fish. Konten kedua, ada sebuah foto mural dengan caption 2017 adalah tahun di mana aku pertama kali melihat ini. Ada banyak cerita, mulai dari rasa bangga, penasaran, takut, senang, kecewa, sampai patah hati pun ada. Sekarang sudah 3 tahun berlalu dan aku masih di sini, masih dengan hati yang patah. Apakah aku bisa melewati 1 tahun lagi? Dari kedua itu, mana yang merupakan storytelling? Jawabannya adalah keduanya. Loh, kenapa? Konten pertama, cerita ditampilkan dalam bentuk foto, yaitu kucing yang memandang ikan dan terlihat akan memakan ikan tersebut. Tetapi waspada karena takut ada pemiliknya datang. Jadi meskipun captionnya hanya 3 kata, konten tersebut tetap sebuah cerita. Kedua, foto mural. Meskipun fotonya hanya mural atau lukisan, ada cerita di balik foto itu yang tertuang di dalam caption. Di balik foto itu ada seorang yang sudah bertahan bertahun-tahun dalam berbagai emosi dan sedang bertanya apakah dia mampu bertahan lebih lama. Kita udah tahu kalau storytelling itu ternyata hal naluriah yang bisa dilakukan oleh manusia. Tapi kenapa sih nggak semua orang bisa jadi pencerita yang baik di akun sosial media mereka? Jika dianalogikan secara alami, kita juga tahu cara menggunakan alat tulis untuk menggambar. Namun tetap ada teknik yang harus dipelajari untuk menghasilkan gambar yang baik. Sama halnya dengan storytelling. Masalahnya tidak banyak orang yang tahu bahwa storytelling pun mempunyai teknik yang bisa dipelajari. Oke, mungkin banyak dari kamu yang bertanya, kenapa harus storytelling? Kenapa ribet banget mikirin cerita dari apa yang ingin kita posting di sosial media? Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya, storytelling yang baik sangat membantu untuk menyampaikan pesan dan maksud dari konten yang saya buat. Selain itu, konten dengan storytelling yang baik juga membantu membangun koneksi dengan audiens dan mendapatkan output yang saya inginkan. Simpelnya, ketika audiens kamu mengerti konten kamu, mereka akan terhubung atau terkoneksi dengan kamu. Dengan adanya koneksi ini, kamu bisa mendapatkan output atau hasil yang kamu harapkan. Seperti memfollow atau mensubscribe akun dan channel kamu, membeli produk atau jasa yang kamu jual atau promosikan, atau bahkan sekedar nge-share atau mempromosikan konten kamu. Saya akan bagikan beberapa contoh secara umum bagaimana storytelling membantu orang
untuk lebih paham dengan apa yang kita ingin sampaikan. Ketika anak saya habis main dan saya bilang, "Alia, beresin dong mainannya." Dia nggak ngerti dan dia nggak mau. Lalu saya memberi tontonan, ada anak beruang yang tidak mau membereskan mainannya. Lalu ibu beruang menginjak mainan itu dan kesakitan. Maka anak beruang itu membereskan mainannya dan ibunya jadi happy. Setelah menonton itu, anak saya jadi mau membereskan mainannya sendiri. Contoh lain pengalaman saya terkait storytelling yang membantu untuk membangun koneksi atau engagement dengan audiens adalah waktu saya buat konten interview mengenai saham. Unsur storytellingnya tidak terlalu kuat sehingga engagementnya kecil. Tapi begitu saya bikin konten yang intinya sama, namun dikemas dalam cerita bahwa adik saya minta diajarin cara investasi saham biar kayak kakak-kakaknya, kontennya jauh lebih banyak menuai reaksi dan besar engagementnya. Konten yang terkoneksi atau yang engaging bisa dilihat dari seberapa banyak audiens menanggapi konten yang kamu buat. Seperti ngasih likes, komen, atau bahkan menyimpan dan membagikan ulang kepada orang lain. Ketika konten kita bisa dipahami dan terkoneksi dengan audiens, maka salah satu output yang bisa kita lihat adalah pertumbuhan followers secara organik. Semakin koneksinya dalam, maka orang akan lebih eager atau semangat untuk follow dan menantikan konten kita. Memang jumlah followers bukan segalanya. Namun biar bagaimanapun, ketika kita bermain di sosial media, jumlah followers tetap menjadi salah satu parameter keberhasilan sebuah akun sosial media. Selain pertumbuhan followers, ada juga output yang tidak kalah penting, yaitu mampu membuat orang lain percaya pada pandangan kita terhadap sesuatu. Atau bahasa kerennya, transfer beliefs and values. Misalnya video saya yang judulnya 2 kata yang mengubah hidup gue. Dalam video itu saya membahas tentang opportunity cost yang bertujuan untuk mentransfer belief dan values, tentang pentingnya memanfaatkan waktu dan sumber daya yang kita miliki. Coba bayangkan kalau konten tersebut saya buat hanya dalam bentuk imbauan. Janganlah membuang waktu teman-teman. Tentu saja konten itu tidak akan membuat audiens jadi tergerak untuk percaya dengan values yang ingin saya sampaikan. Agar kamu tidak lupa dengan apa yang sudah kita pelajari di topik mengenal storytelling, berikut beberapa poin pembelajaran yang harus kamu catat. Pertama, storytelling memiliki teknik yang bisa dipelajari oleh siapapun. Kedua, storytelling yang baik akan membuat konten kita menjadi lebih mudah dipahami, lebih terkoneksi atau engage, dan menghasilkan output yang kita inginkan dari audiens. Ketiga, storytelling bukan hanya untuk mengejar followers, namun juga bisa berdampak dalam transfer beliefs and value. Nah, itu dia pembahasan mengenai konsep storytelling dan pemanfaatannya di sosial media. Ada building blocks atau komponen dasar dari storytelling itu sendiri. Artinya ada komponen yang harus ada di dalam cerita atau storytelling. Kita bahas di video berikut.